Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pembelajaran, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada KM untuk memimpin doa. Sebelum belajar, maka kita berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Di mana hari ini ada yang belum hadir, ada yang tidak bisa hadir? Hadir semuanya. Hadir semua ya. Oke. Sudah siap belajar biologi? Siap. Oke, silakan dipersiapkan buku catatannya, alat tulisnya ataupun buku paketnya. Hari ini kita akan belajar mengenai materi yang sebelumnya sudah pernah dibahas namun belum selesai gitu ya, tentang spermatozoa. Oke. Oh iya, sebelum memulai materi, Ibu pengen lihat konsentrasi kalian apakah sudah fokus untuk belajar hari ini atau tidak. Di sini Ibu akan menunjukkan gambar tulisan dilengkapi dengan warna. Tugas kalian adalah hanya menyebutkan warnanya saja, bukan tulisannya. Oke? Siap? Siap. Mengerti kan ya? Mengerti. Kita mulai ya dari yang gampang dulu. Merah, kuning, hijau, biru, ungu, hijau, biru, merah, ungu, kuning, merah, kuning, hijau. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini teman-teman semua sudah mulai fokus. Jadi sambil mengulang dulu ya, mengulang kemarin tentang spermatopita. Mungkin ada yang bisa menyampaikan kemarin itu kita udah belajar apa sih? Gimnosperma. Oh iya, betul sekali, gimnosperma. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai gimnosperma. Nah, gimnosperma itu bagian dari bab plantae, di mana bab plantae ini ada 3 kelompok. Yang pertama ada biopita, lumut, yang kedua ada pteridopita, paku, dan yang ketiga adalah spermatopita. Nah, spermatopita ini terbagi lagi ke dalam 2 kelas, yaitu gimnosperma dan angiosperma, dilihat dari letak bijinya. Oke. Nah, pernahkah kalian melihat gambar ini? Pernah. Di jalan ya? Iya, Ya, iya. ada di depanku. Hal apakah yang menghiasi papan nama tersebut? Bunga. Betul sekali. Sekarang Ibu sedikit mau memberi motivasi kepada kalian semua. Apa ini? Oke. Jadi bayangkan saja kalian semua sudah jadi orang yang sukses. Amin. Amin. Kalian punya rumah, terus kalian ingin menghiasi rumah dengan berbagai macam tumbuhan. Nah, di sini peran kita memahami untuk angiosperma adalah agar kita bisa memanfaatkan tuh dari tanaman-tanaman yang ada, bisa dijadikan hiasan seperti ini, atau ketika kalian mau wedding gitu ya, mau menyiapkan dandanan yang seindah mungkin, kalian bisa memilih bunga-bunga yang cocok untuk di kegiatan kalian gitu. Atau barangkali nanti suatu hari ada yang menjadi florist, nah bisa juga memilih tanaman dengan berbagai jenis bunga. Jadi pembelajaran hari ini adalah tentang spermatopita atau angiosperma. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri angiosperma melalui studi literatur dan tanya jawab dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan siklus hidup angiosperma melalui diskusi dan studi literatur dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan kelas dikotiledon dengan kelas monokotiledon melalui diskusi dan studi literatur dengan tepat. Oke, sekarang perhatikan gambar di sini. Untuk mengidentifikasi ciri-ciri angiosperma, kalian bisa lihat gambar tersebut. Kira-kira dari kesemua gambar ini, apa yang hal yang sama dari gambar ini? Ada apa? Punya bunga. Ada bunga, terus ada apa lagi? Buahnya. Tapi kalau misalnya dari bentuknya kan udah beda ya. Apakah hal tersebut juga dari kelompok yang sama atau dari kelompok yang berbeda? Beda. Ada yang bisa menyampaikan apa yang membedakan dari semua gambar ini? Bentuk daun. Oke. Nah, untuk lebih detail kita akan membahas angiosperma terkait tadi dikotil dan monokotil pada hari ini. Oke. Sebelum masuk ke materi, Ibu pengen tahu dulu pengetahuan kalian dan ingin kalian untuk mencari informasi terlebih dahulu. Di sini ada beberapa
beberapa LKPD, masing-masing kelompok akan mendapatkan 1 LKPD. Oke, di situ sudah dapat ya LKPD semuanya. Sudah dapat beberapa soal, silahkan masing-masing kelompok mendiskusikan pertanyaan yang ada di sana. Kalau misalnya sudah selesai, bisa sampaikan. Oke, pengerjaan bisa dimulai dari sekarang, waktu 5 menit. Ada kesulitan nggak? Saya? Ini apa ya? Ada yang bingung kan? Tidak Bu. Ya, oke. Semuanya bisa ya? Bunga ini bunga ini daun ini akar. Bunganya itu kan bisa kelihatan tuh. Masuk kemana gitu? Keluar kemana petir? Ya. Tadi nama petir aku. Siko. Oke. Udah semuanya? Udah Bu. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD, Ibu minta tolong kepada masing-masing kelompok. Ini kan ada kelompok 1, 2, dan 3 ya. Masing-masing kelompok 1 orang ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan per orang per kelompok. Ayo maju. Ya maju yang ngerjain kamu yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dimulai, dikumpul dulu. Sabar. Nah, udah kan 3 kelompok ke depan semuanya. Silakan dimulai dari kelompok 1 untuk membacakan jawaban nomor 1 dan seterusnya. Kami dari kelompok Devi. Soal nomor 1 yaitu jelaskan apa itu Angiospermae, sebutkan ciri-cirinya. Angiospermae merupakan tumbuhan dengan tingkat tertinggi, juga dikenal sebagai tumbuhan berbiji, tertutup atau tumbuhan berbunga. Kelompok tumbuhan yang memiliki biji yang terbungkus dalam struktur yang disebut ruak. Ciri-cirinya berbiji tertutup, memiliki bunga, kormus, mengalami pembuahan ganda, terdapat pembuluh pengangkut, dan habitat di beragam habitat. Oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya, Untuk nomor 2-nya, di sini ada gambar bunga ya. Nah, itu termasuk kelompok dikotil karena memiliki 5 kelompok bunga. Kemudian yang kedua itu termasuk monokotil karena si daunnya itu susunan tulangnya itu sejajar. Kemudian yang ketiga itu termasuk monokotil karena bentuk akarnya itu serabut. Kemudian yang keempat itu merupakan dikotil karena si bijinya itu memiliki dopling. Kemudian selanjutnya ada yang kelima itu batangnya memiliki kambium sehingga dia dimasukkan ke dalam dikotil. oke, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Oke, saya perwakilan dari kelompok 3 yaitu kelompok penuh cinta. Luar biasa ya. Melengkapi bagian yang kosong dari daur hidup Angios di bawah ini. Nah, hasil diskusi kami yaitu mengenai bagian yang kosong ini adalah bulu serbuk sari dan kantong lembaga. Betul, oke. Terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan. Jadi apakah semua jawaban itu sudah benar? Sudah Bu. Oke. Kita akan membahas ya satu-satu. Dari yang pertama dulu, Angiospermae. Angiospermae adalah golongan tumbuhan yang disebut juga sebagai tumbuhan berbunga ya, dan masuk ke dalam divisi Magnoliophyta. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan biji tertutup, termasuk tumbuhan dengan tingkat perkembangan yang paling tinggi. Kemudian tumbuhan ini dominan di seluruh permukaan bumi. Jumlah spesies ini meliputi lebih dari separuh jumlah spesies tumbuhan yang ada dan tersebar di seluruh dunia. Oke, kita bahas cirinya. Ciri umum yang pertama adalah tumbuhan berbiji tertutup. Seperti yang kita ketahui bahwa Angiospermae termasuk Spermatophyta, dan Angiospermae merupakan tumbuhan berbiji tertutup. Terus merupakan tumbuhan berbunga. Jadi semua Angiospermae itu memiliki bunga. Yang ketiga adalah makroskopis. Jadi untuk melihat Angiospermae kita tidak perlu menggunakan alat bantuan apapun. Kita bisa menggunakan dengan mata telanjang. Yang ketiga, karena makroskopis, yang keempat, karena makroskopis maka dia
dalamnya berkas pengangkutnya tersebar, yaitu silem-filemnya ada di mana-mana. Sedangkan untuk dikotil ini dia rapi tersusun dalam satu lingkaran. Untuk bunganya, bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya, dan dikotil 2, 4, dan 5 kelipatannya. Untuk akarnya sendiri, monokotil itu sistem akarnya serabut. Untuk dikotil tunggang. Betul sekali. Masuk ke dalam siklus hidup Angiospermae. Angiospermae sendiri memiliki reproduksi generatif dan vegetatif, di mana generatif itu menggunakan biji, karena ini termasuk tumbuhan berbiji. Jadi menggunakan biji. Kemudian reproduksi vegetatifnya ada yang alami, ada yang buatan. Kayak gimana sih alami dan buatan? Alami itu bisa jadi dibantu dengan angin atau dengan lebah gitu. Kalau misalnya buatan bisa cangkok, stek, dan lain sebagainya. Nah, prosesnya ini yang pertama kita lihat dari bunga dewasanya dulu. Di mana bunga dewasa ini memiliki putik dan juga benang sari. Di benang sari ada kepala sari. Di kepala sari terdapat mikrosporofit dalam mikrosporangium. Nah, sedangkan di putik ada ovarium, megasporofit, dan megasporangium. Kemudian mereka melakukan proses namanya meiosis. Si benang sari tadi menjadi tetrad mikrospora. Kemudian tetrad mikrospora berkembang menjadi serbuk sari dan melakukan penyerbukan atau disebut dengan polinasi. Di sini serbuk sari mulai masuk nih ke dalam ovarium. Di dalam ovarium itu sudah terdapat yang pertama inti polar ada di posisi tengah, kemudian inti sel telur ada di area ovarium bagian bawah, dan ini ada bulu serbuk sari. Jadi ketika serbuk sari itu mulai masuk ke dalam putik, dia akan membuka jalur yang disebut bulu serbuk sari. Jadi nanti si serbuk sarinya bakal masuk lewat sini. Si serbuk sari itu kan punya 2 inti sel sperma. Yang pertama dia akan membuahi inti polar, jadi hasilnya endosperma, dan yang sperma kedua masuk ke inti sel telur, hasilnya adalah zigot yang bersifat diploid, sedangkan endosperma bersifat triploid. Kemudian mereka tumbuh menjadi embrio yang memiliki kulit biji dan tumbuh menjadi kecambah dan terus melakukan siklus ini. Nah, kurang lebih skemanya seperti ini ya. Ini untuk yang jantan dan ini untuk yang betina. Di mana jantan ini memiliki serbuk sari, menghasilkan bulu serbuk sari, kemudian di dalamnya juga menghasilkan inti sperma 1 dan 2, seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan. Kemudian untuk yang betina, sel calon kantong lembaga membentuk kantong lembaga. Di dalam kantong lembaga ini menghasilkan sel telur dan inti kandung lembaga sekunder. Mereka tadi melakukan peleburan, menghasilkan zigot, bakal endosperma, kemudian tumbuh menjadi embrio dan endosperma, tumbuh menjadi tumbuhan biji tertutup dan menghasilkan bunga. Nanti dari bunga tersebut sama kayak tadi memiliki benang sari dan juga putik, di mana di dalamnya terdapat bakal biji, di benang sari terdapat kepala sari. Untuk siklus ini ada yang ingin ditanyakan? Oke, masih bisa dilihat-lihat lagi ya nanti ya, untuk dibaca-baca lagi. Nah, sekarang coba kita tes ya. Kalian tadi sudah memahami apa itu dikotil, monokotil, angiospermae, gimnospermae di pertemuan sebelumnya. Sekarang Ibu tanya, alpukat masuk ke dalam tumbuhan apa? Dikotil. Pepaya? Dikotil. Jagung? Monokotil. Padi? Monokotil. Strobilus ini? Dikotil. Jadi ini bukan termasuk angiospermae tapi gimnospermae. Kopi? Dikotil. Kan tadi ada di LKPD ya. Terus yang ini? Gimnos. Udah paham ya semuanya. Kita sudah membahas dari ciri-ciri, terus perbedaan dikotil monokotil dan juga siklus hidup. Nah, sambil menguatkan lagi ya, jadi karena waktunya juga sudah cukup mau habis, kita sambil kita refleksikan dan simpulkan pembelajaran hari ini. Kita sudah membahas mengenai ciri, membahas juga perbedaan dikotil monokotil. Selain itu kita juga tahu bahwa kalau misalnya angiospermae itu memiliki reproduksi generatif dan juga vegetatif. Nah, dari sini Ibu minta tolong ada yang bisa menyimpulkan dari siswa? Silakan. Silakan. Dari hasil belajar, angiospermae itu disebut juga sebagai tumbuhan berbunga. Betul. Dan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu monokotil dan dikotil. Reproduksinya secara generatif dengan biji, dan vegetatif itu baik secara alami maupun buatan. Mengalami proses reproduksi yang disebut pembuahan ganda.
Pembuahan ini terjadi ketika 2 sel sperma membuahi 2 sel pada ovarium. Betul sekali, tepuk tangan dulu untuk Prince. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya, untuk menguatkan lagi pemahaman kalian dan ibu pengen tahu kalian sudah paham sampai mana, silahkan bisa mengakses link quizzes ini atau bisa memasukkan kode quiz. Waktu pengerjaan 5 menit. Wow. Dimulai dari sekarang. Udah, Bu. Udah? Ya. Jangan nyontek ya. Iki Bu nyontek. Oke, terima kasih. Nah, sekarang coba Ibu pengen refleksi dulu nih. Gimana perasaan kalian setelah mempelajari pembelajaran angiosperma ini? Berbunga-bunga. Berbunga-bunga Bu sama. Oh iya, betul sekali. Penuh cinta. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah ya kalau misalnya, ya kalau misalnya hati kita senang, pembelajaran juga akan masuk dengan mudah ya. Nah, Ibu minta tolong lagi siapkan kertas lembar, berikan masukan apa yang kalian harapkan dari pembelajaran biologi untuk pertemuan selanjutnya. Jika sudah, bisa diletakkan di meja sebelah kanan kalian. Jampus katanya. Udah Bu? Udah Bu? Oke, terima kasih. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan plantae. Nah, oleh karena itu, Ibu minta tolong kepada kalian untuk mencari informasi mengenai peranan plantae, baik itu bisa melalui YouTube, bisa melalui bacaan, ataupun kalian dengan mengobservasi ke alam secara langsung. Kurang lebih seperti itu tugasnya. Kita akhiri pertemuan kita karena waktu juga sudah habis. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu juga berharap kalian semua punya semangat yang lebih bagus lagi untuk belajar di pertemuan selanjutnya.